orang yang punya empati sama simpati tinggi bang. Anya tuh orang yang tulus, pekerja keras, gigih. Kalau misalnya tentang sekolah aja ya bang, kalau tentang sekolah Anya tuh kayak misalnya tentang pelajaran dia harus dapat, pokoknya harus bisa. Kalau nggak bisa dia bahkan misalnya udah habis jam pelajaran dia akan tetap nanya sama gurunya, dia bakal ngajar guru, terus dia nanyakan gimana bu, pokoknya sampai dia bisa. Kalau soal pelajaran di kelas kayak gitu dia bisa gigih, pokoknya harus bisa. Kalau soal dia sama teman, kalau ke teman, kalau misalnya teman itu kayak punya uang jajan atau lapar gitu kan, dia bakal bilang kayak gini, makan aja dulu gorengan aja, kalau nggak ada duit besok aja bayar gitu kan. Tania. Padahal kan sebenarnya kayak hasil jualan tuh belum tentu jualannya habis, sama kayak hasil jualan itu kan belum tentu buat dia gitu kan, semua kan bakalan bagi hasil gitu. Nah tapi dia tetap kayak itu, dia mau bantu orang tua, dia bahkan belum jelas semua ini gitu kan. Jadi kalau misalnya pun dia ntar ngebantu orang pakai duit hasil jualan pun, berarti kan yang dipotong kan hasil buat dia gitu kan. Yang penting dia bisa bantu orang tua. Makanya kita bilang dia simpati sama empati bang, sama soal silat. Bahkan dia bakalan mau kerja ekstra misalnya buat naik sabuk gitu kan bang. Ntar dia bakalan rela kerja ekstra, habis pulang dari sekolah ntar dia jualan lagi gitu kan, yang penting bisa dapetin uang buat naik sabuk gitu. Bisa dapetin uang buat naik sabuk. Nah, Yuka ini mempunyai nama panggilan buat iya, ya. Yuka manggilnya Anya. Anya itu panggilan akrab ya? Iya, panggilan akrab dari Yuka aja gitu. Dan Yuka pengen, makanya Yuka kayak gitu, Yuka pengen bedain aja gitu kan dari orang manggilnya Nia, karena Yuka ngerasa Yuka Anya itu spesial bagi Yuka, jadi Yuka kasih dia panggilan. Dia juga manggilnya Ade, hanya manggil Ade, Yuka manggil Anya. Kalau Yuka sama Nia ini umurnya seumuran atau beda? Sebenarnya nggak jauh beda, cuman dia itu karena Yuka tuh kekanak-kanakan dan Anya tuh pas sama Yuka dia lebih dewasa gitu. Nah dia ke kakak-kakaan gitu kan, jadi Yuka pun jadi senang gitu dengan cara Anya nge-treat Yuka sebagai adiknya. Bawa jajain ke teman-teman, guru juga kadang kan kalau di NS juga banyak anak LDK gitu kan bang, kadang juga ke anak-anak LDK. Dan Yuka juga ikut keliling? Iya, ikut juga? Iya kami ikut ya, dan kadang kami tuh berempat sama Kak Aca, Kak Loli, Anya, Yuka. Tapi kadang Kak Loli itu karena dia OSIS, jadi Kak Loli di bidang yang catat absen sholat gitu bang. Nah jadi kadang Kak Loli nggak ikut gitu, karena kami berdua aja kan, jadi jenjeng berdua jalan keliling-keliling INS, diajakin sama teman-teman, sama guru-guru juga. Nah, abang kan kemarin ke sekolah INS tuh, kemarin udah ke sana dan juga abang udah explore nih ke sana. Itu luas banget kan? Iya. Nah, itu memangnya itu keliling di sekitaran sampai ke asrama. Iya, kadang tapi kan kalau misalnya pas jam sekolah kan orang nggak ada yang boleh ke asrama bang. Jadi ya di itu masjid, kelas yang di bagian belakang, kelas bagian depan, ke ruang guru. Kadang tuh dia harus nganterin Kak Rini juga dulu ke SMA, kan dia beda sekolah sama Kak Rini kan. Jadi kadang harus nganterin Kak Rini dulu gitu. Terus sering yang telat bangun. Kayak Yuka waktu tuh awal-awal kayak gitu kan, hanya karena sering telat, nanti di rumah adik aja gitu kan. Nah, kalaupun misalnya kita telat, gak bakalan telat banget, sebenarnya kan deket gitu. Situ awalnya tuh hanya makanya sering tidur rumah Yuka, karena dia sering Bukan telat. karena ini Yuka, bukan karena ngambil gorengan dulu, enggak? Kadang juga karena nganterin Kak Rini atau dia ngambil gorengan dulu. Soalnya kalau ngambil gorengan kan dia harus jalan ke atas, berarti kan rumah lantai 1 di atas gitu kan. Sedangkan jalan yang lebih cepat itu kan bagian bawah tempat kejadian kemarin tuh kan. Jadi emang tempat kejadian itu emang udah jalan sehari-harinya gitu, di sekolah per sekolah. Memang rutenya ke situ ya. Jadi kalau itu kan, kalaupun apalagi kalau harus nganterin Mayang dulu, terus Anya kalau misalnya kali ini pengen bawa motor, kali ini yang nganterin Anya gitu. Kalau menurut Yuka pribadi, di antara semua teman-teman Yuka, Yuka nggak punya teman yang setransparan itu, yang emang apapun itu nggak ada yang nggak Anya tahu, yang nggak Yuka kasih tahu Anya. Apapun itu, masalah apapun itu, masalah hal yang harusnya nggak diceritain misalnya pun Yuka cerita sama Anya dan Anya
kayak gitu. Dan karena timbal baliknya kayak gitu Yuka kayak ngerasa pas orang nanya sedekat apa sama Anya, aku nggak bisa menggambarkan karena kayak nggak ada dinding gitu, karena apapun nggak ada apapun itu Yuka nggak pernah nggak cerita sama Anya tanpa Yuka harus malu, Yuka harus takut Anya bakalan kasih tahu sama orang atau apa gitu kan. Dan Anya pun karena Anya pun juga melakukan hal yang sama sama Yuka juga. Jadi Yuka merasa memang hal kecil aja misalnya bang kan, Yuka kalau minum tuh yang selalu Yuka ingat, Yuka apalagi kalau minum pakai botol gitu selalu ceceran di sini, dan Anya yang selalu lapin gitu. Jadi kalau misalnya pas minum aqua gitu cecer, inget lah Anya gitu kan, kok nggak ada lagi orang yang gitu. Apa lagi ya, kalau misalnya kayak Anya tuh kalau soal PR juga Anya tuh selalu kasih ingat, tapi dia kadang Anya tuh ngingetin tapi dia nggak ngerjain gitu. Nah, jadi kalau misalnya kadang bikinin PR adek kan keinget, kalau dulu Anya selalu ingetin PR. Kalau misalnya Yuka kan kurang suka angka-angka, kalau udah angka-angka ya Yuka selalu ke rumah Anya, karena kalau nggak ke rumahnya kadang Anya nggak bikin PR kan. Nah jadi Yuka pun nggak bisa nyontek gitu. Gitu. Nah jadi Yuka yang ke rumahnya kan Anya, jadi kalau Yuka tidur rumahnya kan bisa Yuka ayo bikin PR gitu. Anya pun kalau ada teman yang ngebawa dia bakal ngerjain kan. Jadi kalau misalnya Yuka nggak tidur di sana, Anya juga bawa bikin PR ya ini gitu kan. Adik soalnya nggak ngerti gitu kan, ya nanti Anya bikin tapi nggak dibikinnya karena nggak ada temen gitu kan. Nah jadi dia lanjut scroll TikTok aja. Terus semenjak kejadian ini Yuka apa perasaannya? Dengar kabarnya pas pertama kali kabarnya dapat, apa perasaan Yuka? Iya Yuka cemas kan waktu itu kan belum tahu kalau Anya ternyata udah nggak ada kan. Pas Anya hilang aja dulu Yuka ngerasa cemas banget bang, soalnya Anya nggak pernah kayak gitu kan, Anya nggak pernah yang hilang lama nggak ada kabar. Kalau misalnya buat dia yang nggak bawa HP pas jualan emang udah sering, karena alasannya tuh kayak HP itu berat, kalau Anya nggak bawa tas kadang katanya kan, kalau di saku ntar melorot celananya, kalau nggak tuh kadang kalau udah pegang HP bang, terus dia bakal lupa sama yang lain gitu. Jadi takutnya ntar pas istirahat gitu kan, misalnya tercapek dia duduk main HP, nah itu kebablasan main HP, jadi Anya tuh nggak bawa HP katanya. Terus kalau yang makanya dia nggak bawa motor, karena motornya itu harus diengkol dulu kan, nggak di starter gitu bang. Nah jadi kayak ribet katanya, apalagi kalau misalnya mau menjajain makanan itu kan berhenti gitu, jadi susah katanya kalau misalnya pakai motor. Kecuali kalau hanya udah beli motor matic, Anya baru pakai motor jualan katanya. Oh kata Nia ya. Jadi kemarin tuh dia bilang kan Anya dia sempat nanya, adek bagusnya beli motor dulu, ngumpulin duit buat beli motor dulu atau benahin rumah. Oh katanya gitu. Jadi apa responnya pas bilang gitu? Bilang kan kalau misalnya buat motor kan harus lama gitu kan, karena banyak. Kalau misalnya buat rumah dulu kita ansur-ansur aja dulunya kan, yang ansur-ansurnya kadang kemarin tuh ada sudah beli tikar dulu buat di rumah kan, habis itu baru dia ngasih ngelantai itu semen, tempat mandi, kamar mandi, pokoknya udah diangsur-angsurnya 5 lalu waktu itu pondok pesantren. Kalau Anya di SMP di Kayu Tanam tuh sampai 1 sama Kak Loli. Loli itu siapa? Temen kan kami biasanya berempat katanya. Siapa aja tuh? Kak Loli itu panggilan dari Yuka juga tuh. Violi namanya kan, Violi. Kak Loli, terus Kak Aca, terus Anya, baru Yuka. Tapi kadang-kadang kami lebih seringnya bertiga gitu daripada sama Kak Ca, karena Kak Ca itu misah gitu sama teman-teman yang lain. Tapi pokoknya kami bertiga tuh, pokoknya habis kelas terus nungguin tuh, pokoknya udah bertiga jalan ke masjid bertiga. Soalnya kan di NS kan harus sholat duha kan bang, di absensi gitu. Nah jadi jalannya ke masjid dulu tuh pasti, kalau udah kelar di kelas langsung ke jalannya ke masjid gitu. Jalan bertiga. Ntar kalau misalnya Anya maunya jualan di depan masjid tuh, di situ aja kami sama bertiga kan, sama Kak Loli juga, kalau ada Kak Ca sama Kak Ca. Tapi kalau misalnya Anya pengennya jalan-jalan keliling, kadang Kak Loli ditinggal, kami aja berdua, soalnya Kak Loli nggak absensi. Oh gitu.
Nah, ini Yuka, abang kan dapat informasi katanya almarhumahnya ini sering duduk di musola yang di sekolah, katanya sambil bawa gorengan apa namanya ngejajain ke yang lain, bener Iya, ya? iya, soalnya kan anak-anak pada disuruh sholat duha tuh bang, jadi kan ramenya di masjid gitu. Nah jadi makanya kadang hanya itu kami duduk di depan masjid gitu kan sambil nawar-nawarin gorengan. Jadi kalau misalnya udah orang udah nggak rame lagi di masjid kan, tapi goreng masih ada, kadang baru dibawa keliling-keliling sana. Buat Anya sendiri, Anya nggak pernah masuk asrama bang. Oh, nggak pernah? Nggak. Mungkin bagi yang jauh Kan, bagi yang jauh-jauh aja bang. Oh, yang jauh ya, memang. Palingan yang kami asrama itu cuma beberapa hari, kayak misalnya ada acara DNS gitu kan, atau kayak kemarin tuh MPLS pas awal masuk gitu kan. Itu emang diharuskan. Pokoknya kalau yang pas diharuskan masuk asrama, kami masuk asrama. Tapi yang buat emang tinggal di asrama itu ada nomor Anya ngechat Yuka kan. Tapi Yuka ngerasa aneh kok Anya nggak langsung menyampaikan maksud Anya ngechat Yuka. Biasanya kan kayak misalnya ada Anya kangen besok main yuk gitu kan. Pokoknya langsung dikasih tahu gitu kan. Tapi itu cuma P doang kan bang. Nah jadi Yuka pas Yuka lagi ada acara di tempat kerja kan. Nah jadi pas udah pulang barulah Yuka nengok HP kan, nanya sama Anya, iya Anya ada apa, Anya ngechat tapi nggak dibalas-balas lagi. Datanglah teman Yuka nge-screenshot postingan di Facebooknya Uncunya Anya. Dia bilang kan, adek ini betul nggak dek? Nah di situ Yuka langsung nelponin nomor Anya, beberapa kali nggak diangkat, pas diangkat Mayang yang ngangkat kan. Pas Mayang ngangkat Yuka tanya kayak gini kayak gitu. Terus dibilangnya iya kak, Anya belum pulang ya. Terus Yuka bilang, bisa nggak kasihin HP-nya sama Uncu gitu kan. Barulah Yuka tanya sama Uncu. Disitu lah Yuka langsung ngerasa cemas, takut, pengen ngikut nyari gitu kan. Tapi karena keadaannya udah malam, udah jam 11 atau setengah 12an, terus juga hari hujan kan, gak dibolehin sama ibu. Nah, Yuka nungguin kabarnya sampai jam terakhir orang nyarinya jam 2:30. Yuka tuh masih bangun juga tuh, masih sibuk nanyain sama Uncu kan gimana Uncu perkembangan besok dilanjut kata Uncu, soalnya itu hari udah malam, hari hujan juga itu. Besok terakhir kami nyarinya kemarin tuh di itu kan di kuburan katanya. Jadi karena hari udah malam sama hujan dilanjut besok. Nggak percaya Yuka harus nengok langsung gitu kan. Tapi kemarin tuh karena nggak bisa nengok langsung, pokoknya Yuka nggak nampak kan yang Anya itu, jadi Yuka belum percaya gitu. Dan bahkan ketika Anya pulang dari otopsi waktu mau dikuburkan, karena orang udah berdesak dan Yuka kemarin itu udah pusing kan, nangis terus, jadi nggak bisa nengok Anya. Jadi sampai sekarang Yuka kayak ngerasa itu bukan Anya, karena Yuka nggak lihat itu Anya. Nggak pernah sama sekali pas kejadian itu nggak ketemu lagi sama ayah. Enggak. Jadi Yuka ngerasa bukan Anya, soalnya adek kan nggak nengok Anya gitu. Iya. Ya langsung shock lah dengar kabar itu ya. Bukan shock lagi, pokoknya kayak tapi waktu Yuka rasanya kan percaya nggak percaya, tapi waktu Yuka merasa Yuka percaya kalau itu Anya, orang rumah pun selalu bilang kan memang itu udah jalannya mungkin, atau itu cara Allah buat ngejaga Anya juga katanya kan. Jadi Yuka sekarang ngerasa, walaupun Yuka ngerasa kayak sebagian dunia Yuka, karena kayak yang Yuka bilang tadi kan, apapun itu Yuka nggak ada yang nggak Anya tahu, dan Yuka nggak pernah cerita apapun ke Anya. Terbuka ya. Jadi pas sekarang Yuka kehilangan Anya, berarti kan Yuka kehilangan tempat Yuka bercurah itu gitu kan, tempat Yuka menjadi diri Yuka sendiri. Bahkan kan kalau sama keluarga ya kayak gitu, kadang ada hal yang nggak bisa kita ceritain sama keluarga, dan sedangkan sama Anya apapun itu kita cerita sama Anya. Jadi Yuka pun nggak bisa menggambarkan atau mengatakan kayak kalau kehilangan Anya paling suka sama bakso ya. Bakso, mie ayam. Kalau baksonya sendiri bakso urat, bakso apa Bakso, aja ya. Semua bakso ya. Kalau mie ayam? Mie ayam juga, tapi Anya bahkan makan mie ayam itu di bakso aja, berarti emang paling sukanya cuma bakso. Bakso ya. Karena kami terakhir kali itu tuh pergi makan bakso ke Bakso Ibal di Si Cincin, itu tuh kayak pas udah hampir lulus. Nah jadi Anya bilang, kita ngumpulin duit ya dek, kita makan bakso tapi kita nggak makannya itu porsi gitu, pokoknya sampai kenyang gitu, mau 3 porsi mau 4 porsi kemarin itu kan. Waktu itu Anya makannya 2 porsi. 2 porsi ya. Bakso.
terus juga ngabisin mie ayam. Pokoknya kalau soal makanan Anya, kalau ada kenapa rasanya itu kayak, kan kemarin tuh ibu nyuruh kan, bilang lah sama Anya kalau Uni mau nikah gitu kan, entah kenapa nggak pengen aja rasanya itu buat ngechat Anya gitu. Tapi Yuka udah nyiapin itu kan, kami mau bersmaitan kan bajunya. Nah, Yuka udah siapin, rencananya kayak gitu aja. Rencananya pas bajunya udah datang, kasih Anya besok pakai baju ini ya pas nikah Uni. Nggak tahu kenapa, pokoknya pikiran tentang Anya tuh nggak ada aja gitu mau hubungin Anya, enggak gitu. Cuman pas ketemu tetap excited, cuman kalau yang buat chat Anya udah enggak gitu. Seolah ngatur jarak gitu ya. Iya, Enggak kayak, ya, enggak sengaja. iya nggak sengaja, tapi kayak nggak kepengen aja gitu ngechat Anya, kayak nggak Ya datang sendiri perasaan itunya. kayak gitu.